Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gerd, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, gerd, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gerd, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gerd, anxiety psikosomatis dengan topik cemas berlebih selalu hadir, membuat tubuh menjadi tidak nyaman. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah ketika cemas berlebih selalu hadir ya, membuat tubuh menjadi tidak nyaman. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gerd, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gerd, anxiety psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan hal ini mengingat buat kita-kita yang pernah mengalami penderitaan ini, memang yang namanya rasa cemas selalu hadir ya. Ini pernah saya alami juga dan cukup memakan durasi waktu yang cukup lama dan akhirnya menjadi mengganggu ya, mengganggu di dalam kehidupan kita, di mana kita menjadi tidak bisa melakukan aktivitas yang dalam artian aktivitas yang normal, yaitu karena gangguan-gangguan dimulai dari faktor cemas. Karena dari faktor cemas kemudian memicu asam lambung kita menjadi tidak normal, mungkin sampai terjadi GERD ya, GERD menimbulkan beberapa sensasi ya. Nah, sensasi itu membuat semakin cemas lagi ya, akhirnya pikiran menjadi selalu negatif. Nah, itu lingkaran setannya seperti itu ya, atau lingkaran negatifnya seperti itu. Maka kita harus bisa keluar dari jeratan itu ya. Mulai dari mana kita harus keluar dari itu. Nah, ini yang perlu kita pahami ya, kita pahami bersama agar kita menjadi cepat membaik. Nah, maka dari itu ya, tolong video ini disimak sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video saling berhubungan, saling melengkapi ya, akhirnya menjadi pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, gerd, anxiety psikosomatis jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi kita menjadi semakin paham, maka akan mempermudah ikhtiar kita secara holistik ya untuk menuju ke sembuh total. Nah, baik teman-teman ya. Jadi kembali kepada persoalan ya. Ketika kita sering ya merasakan tiba-tiba itu cemas datang ya, walaupun kita sebenarnya di proses pemulihan kadang ada yang sudah membaik ya. Contohnya makan sudah enakan, bahkan makan sudah tidak mantang lagi, kemudian keberanian juga sudah mulai tumbuh ya, yang dulunya istilahnya mau keluar rumah saja takut. Nah, kadang tiba-tiba di saat kita sedang keluar rumah ya, sedang melakukan kegiatan di luar rumah, nah itu tiba-tiba kadang cemas itu datang. Nah, itu sebenarnya wajar ya, itu proses teman-teman ya. Jadi proses menuju istilahnya penguatan mental kita supaya tidak cemas ya, supaya tidak terjadi sensasi, itu memang prosesnya seperti itu. Jadi kita memang membutuhkan pembiasaan ya. Ketika pembiasaan itu sudah melekat di dalam
diri kita ya. Nah, akhirnya kita sudah terbiasa ya, terbiasa dengan hal-hal yang kita lakukan ternyata bisa melakukan hal itu. Nah, disitulah nanti rasa cemas itu sedikit demi sedikit akan terkikis ya, akhirnya menjadi di posisi yang normal. Nah, ketika sudah kecemasan itu di posisi normal ya, ya sudah, kita akhirnya sudah sembuh ya, akan membaik tentang faktor yang dimulai dari kecemasan itu. Karena begitu cemas datang, kadang sensasinya juga akan datang juga ya. Contohnya yang menjadi keliengan, yang menjadi kepala berat, yang menjadi pusing-pusing ya. Bahkan kadang mata buram ya, telinga berdenging, kemudian tubuh rasanya lemes ya, bahkan sempoyongan ya, untuk berdiri lama saja kadang nggak tahan ya, seperti mau oleng dan sebagainya. Nah, ini membuat kita menjadi kacau. Nah, itu maka hal itulah yang harus kita pahami, dari mana sebabnya itu, dan kemudian kira-kira solusi yang efektif itu seperti apa. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama supaya teman-teman yang masih mengalami sensasi-sensasi seperti ini akan mudah terlepas, teman-teman ya. Ya, ketika cemas berlebih itu masih selalu hadir ya, sehingga membuat tubuh kita menjadi tidak nyaman, itu sebenarnya sebabnya itu ada dua hal ya. Jadi bisa kita lihat secara fisik ya, dan bisa kita lihat secara psikis, ada dua. Nah, secara fisik biasanya kita mencemaskan tentang kondisi kesehatan tubuh kita ya. Nah, sementara kondisi kesehatan tubuh kita dipicu oleh sensasi. Nah, sehingga ketika sensasi muncul, nah kemudian cemas muncul, itu seperti itu. Nah, makanya bagaimana mensikapi sensasi supaya tidak sampai cemas datang ya. Jadi misalkan ketika ada sensasi, nah mungkin kita harus cuek, mungkin kita harus masa bodoh, mungkin kita tidak perlu merasa-rasakan sensasi itu, atau mungkin kita anggap sensasi biasa. Nah, itu yang harus kita terapkan ya. Dan itu antara individu satu dengan yang lain itu kadang berbeda, tergantung mental kita ya. Kadang ada yang mentalnya kuat ya, peduli amat dengan sensasi, misalkan seperti itu saja, nanti cemas nggak akan hadir ya. Tetapi kalau begitu sensasi datang, kemudian sini fokus merasakan, nah akhirnya sensasi menjadi semakin terasa, ya sudah, cemas itu akan mudah datang ya. Maka untuk mensikapi pertama memang kita harus bisa cuek dan masa bodoh. Kemudian kita harus jangan merasa-rasakan, tetapi justru kita harus punya istilahnya kiat ya, kiat bahwa ini sensasi itu biasa lah, kita nggak apa-apa, kita sehat, kuat, dan seterusnya. Itu yang harus ditanamkan menjadi doktrin di pikiran kita ya. Jadi jangan mengalir ke hal yang negatif ya, supaya negatifnya itu tidak semakin kuat ya, tetapi kita lawan dengan hal yang positif ya. Itu seperti itu. Itu langkah pertama ya. Nah, kemudian biasanya ketika sensasi muncul itu kan pikiran ini pikiran selalu negatif ya. Contohnya ketika ada sensasi mungkin di dada merasa tidak nyaman ya, sudah pikiran ini aneh ya, jangan-jangan paru-parunya, jangan-jangan jantungnya ya. Nah, itu ketika seperti itu, nah itu nanti akan semakin terasa, teman-teman ya. Maka kita ini harus bisa berpikir secara rasional ya, secara logis, secara wajar. Contohnya tentang kondisi tubuh kita ya, apalagi yang sudah pernah cek secara medis ya, cek dokter ya, tentang organ-organ tubuh kita dinyatakan baik. Contohnya paru-parunya juga bagus ya, jantung bagus, mungkin liver bagus, lambung juga bagus. Ya sudah, kita yakini itu saja ya, kita yakini itu saja sebagai dasar ya. Dengan seperti itu nanti kita tidak mengalir semakin ke negatif itu. Nah, maka ketika masih seperti itu, kita harus belajar berpikir positif ya. Jangan mengikuti ilusi dan halusinasi pikiran-pikiran negatif. Itu nanti hasilnya akan jauh menjadi lebih terkontrol ya, terkontrol secara perasaan kita, secara
emosi kita, kemudian pikiran-pikiran negatif juga bisa menjadi positive thinking. Nah, itu yang perlu kita sadari itu seperti itu teman-teman ya. Nah, itu yang pertama ya, ketika dilihat dari secara fisiknya. Nah, kemudian secara psikis ya, kecemasan itu sering muncul ya. Ini pemicunya banyak teman-teman ya. Pemicunya banyak dan apa ya? Ya setiap orang juga berbeda juga ya, karena tekanan permasalahannya juga berbeda-beda. Cuma secara umum ketika kecemasan itu muncul itu bisa dipicu dari 3 hal sebenarnya. Yang pertama dari hal yang berhubungan dengan harta, yang kedua berhubungan dengan tahta ya, dan yang ketiga yang berhubungan dengan cinta itu ya. Nah, ini sering memicu ya. Nah, itu ya sadari saja ya. Yang berhubungan dengan harta contohnya ya, kita menjadi mudah cemas ya. Ketika kita mengalami contohnya permasalahan ekonomi ya, permasalahan ekonomi kan banyak dan setiap orang itu juga berbeda-beda, tetapi itu membuat di pikiran kita itu menjadi tidak nyaman ya, menjadi khawatir, menjadi was-was ya. Contohnya ketika kita istilahnya memiliki kebutuhan keluarga yang banyak ya, kita harus mencukupi anak, kemudian keluarga dan lain sebagainya mungkin ya. Nah, itu tetapi sementara sumbernya itu tipis ya atau sedikit, nah itu kadang kan menjadi satu permasalahan ya. Bahkan tidur saja kadang juga menjadi masih mikir itu terus. Nah, di saat seperti itu yaitu nanti munculnya memicu kecemasan itu datang kembali. Nah, maka hal-hal seperti itu, hal-hal yang berhubungan dengan masalah ekonomi lah, katakanlah harta ya, kita memang harus harus betul-betul mensyukuri saja ya, mensyukuri saja. Walaupun kita dalam kondisi mungkin kekurangan ya secara ekonominya, tetapi kita secara perasaan, secara hati ya, kita adalah kaya. Jadi kita kaya hati. Ini untuk menyeimbangkan ya. Karena apa? Karena ibaratnya kan kalau kita berpikir tentang harta itu semuanya kan adalah titipan lah ya. Titipan Allah ya, titipan Allah yang diberikan kepada kita. Jadi tidak hanya istilahnya, makanya orang Jawa itu sering mengatakan nyukup ya. Nyukup itu seberapapun yang kita punya itu disyukuri dan akhirnya menjadi cukup. Yaitu nyukup itu seperti itu ya. Jadi kita jangan istilahnya mengejar harus banyak. Karena apa? Karena bisa jadi harta itu ya, justru gara-gara kita berkelimpahan ya, banyak harta, itu pikiran menjadi tidak tenang itu juga banyak ya. Jadi bukan ukuran ya, makanya ukuran untuk menyelamatkan pemicu kecemasan yang dipicu dari faktor harta atau masalah ekonomi itu adalah kuncinya kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat yang kita terima. Sehingga sedikit juga cukup ya, banyak juga apalagi itu seperti itu ya. Nah, itu seperti itu, tetapi banyak belum tentu berkah. Nah, disinilah bagaimana kita istilahnya mensyukuri, yang penting berkah itu seperti itu. Jadi bukan besar kecilnya ya, tetapi esensinya. Nah, itu yang harus kita pahami betul di situ, sehingga tidak memicu kecemasan, sehingga pikiran kita jauh menjadi lebih tenang. Nah, itu yang pertama ya. Kalau kita kupas ini banyak sekali soalnya persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ini ya, dan ini juga berbeda-beda ya. Tetapi nah, ini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami lah dari garis besar yang saya sampaikan. Nah, kemudian yang kedua yang kadang juga memicu kecemasan kita datang, ini yang berhubungan dengan tahta ya. Tahta itu status sosial ya. Status sosial kita bisa berhubungan dengan pekerjaan ya, atau profesi ya, bisa berhubungan dengan kedudukan kita di suatu organisasi dan lain sebagainya. Nah, itu ketika kita berambisi untuk selalu ada di level atas katakanlah ya, nah itu di saat kita jatuh ya, itu kadang kita sepertinya tidak menerima. Nah, itulah yang kadang juga bisa memunculkan kecemasan itu datang, karena kita merasanya itu menderita di situ ya, padahal enggak juga ya, enggak juga. Jadi
yang namanya hidup itu memang bergelombang ya, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, bagaikan detak jantung ya. Alam juga seperti itu ya. Kalau kita perhatikan ya, lautan itu ombak juga bergelombang ya. Gunung-gunung juga bergelombang, sama kehidupan kita juga bergelombang. Jadi kita harus bisa menerima dualitas ya. Di saat kita eksis ya alhamdulillah ya, tetapi di saat kita di titik terendah di bawah ya cukup astagfirullahaladzim, seperti itu. Jadi nanti setelah alhamdulillah pasti akan astagfirullahaladzim, setelah astagfirullahaladzim pasti akan alhamdulillah lagi, karena kuncinya adalah bergelombang, seperti itu teman-teman. Makanya jangan takut kehilangan status sosial atau kehilangan tahta ya. Contohnya ya, ada juga yang misalkan sudah bekerja, kemudian hampir pensiun. Nah, kemudian sudah cemas duluan, nanti kalau pensiun bagaimana ya, ini kan akan pendapatan menurun dan lain sebagainya. Nah, itu kan contoh bayangan-bayangan yang sebenarnya tidak perlu kita bayangkan. Justru ketika kita mungkin sampai di titik pensiun, ya disitulah kita tinggal menikmati kebahagiaan. Ibaratnya kita tidak harus susah-susah bekerja membanting tulang, tetapi pendapatan tetap masuk, walaupun tidak sebesar ya, tidak sebesar ketika kita masih eksis. Nah, itu yang tetap kita syukuri. Tetapi kan yang namanya pendapatan itu kan tidak hanya dari satu lubang lah, bisa dari segi-segi yang lain, dari manapun itu Tuhan itu bisa mendatangkan rezeki buat kita ya. Maka status sosial itu sebenarnya intinya yang penting kita baik ya, baik di mata Allah ya, di mata Tuhan ya itu. Jadi semuanya sama statusnya, itu seperti itu. Makanya kita profesi apapun itu juga bagus sama ya, seperti itu. Yang penting kita menunjukkan baik di mata Allah. Apapun profesinya, apapun istilahnya tahtanya, semuanya mulia. Yang penting kita jalankan dengan profesional ya, kemudian dengan berusaha sebaik-baiknya. Nah, itu insya Allah akan membawa berkah. Nah, itu yang perlu disyukuri. Jadi kita tidak perlu mengejar ya, sehingga pikiran kita, perasaan kita jauh menjadi lebih tenang. Sebenarnya kuncinya seperti itu teman-teman ya. Cuma kadang kita sulit untuk menerima kenyataan ya. Memang perlu pembiasaan. Itu seperti pembiasaan itu latihan teman-teman ya. Jadi kita menerima apa adanya lah. Itu istilahnya sumeleh nerimo ing pandum. Itu memang harus seperti itu. Jadi selalu bersyukur, menerima adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Itu yang harus dipraktekkan sebenarnya itu. Nah, yang ketiga ya, ini secara psikis yang kadang menimbulkan kecemasan itu ya hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Cinta itu hubungan sosial yang baik lah. Jadi dengan siapa saja ya, dengan orang-orang di sekitar kita ya, mungkin bisa dengan pasangan kita, dengan anggota keluarga kita ya, mungkin dengan kerabat kerja kita, dengan tetangga kita dan lain sebagainya. Nah, itu intinya itu harus kita bangun cinta kasih yang baik ya. Tetapi ketika itu munculnya konflik, nah itu yang kadang menambah ya ketegangan pikiran, perasaan menjadi mungkin terpicu mudah marah, dendam, benci. Nah, itu sumber-sumber ini teman-teman, sumber-sumber kecemasan ya, karena dengan kita menyimpan rasa benci, rasa dendam ya, nah ini sebenarnya sama saja kita sedang menanam ya, menanam hal-hal yang negatif. Nah, itu maka dari itu harus diubah ya. Jadi biasakan kita kembangkan ya rasa cinta kasih kita dalam kita memelihara hubungan sosial. Dengan seperti itu nanti yang akan kita dapatkan ya kebaikan-kebaikan dari orang-orang di sekeliling kita, bahkan dari alam ya. Ketika kita baik dengan alam, alam pun juga akan memberikan yang terbaik buat kita ya. Makanya ketika kita istilahnya berdoa ya, nah itu kita juga berbagi kepada semuanya ya. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga alam semesta menjadi semakin baik, indah, dan damai adanya. Dengan seperti itu nanti kita akan menjadi damai teman-teman ya.
karena kita juga makhluk ya, kita juga bergantung kepada alam. Nah, itu semuanya akan memberikan kebaikan. Dengan seperti itu maka terciptalah kesejukan, kedamaian. Itu. Nah, itu yang ketiga ya. Nah, kemudian solusinya bagaimana ya? Solusinya ini secara garis besar seperti ini, teman-teman. Jadi yang pertama itu kita fokus pikiran pada saat ini ya, pada saat ini lupakan masa lalu. Jadi yang lalu biarlah berlalu ya, itu biasa ya. Jangan pikirkan masa datang ya, karena masa datang itu belum terjadi dan belum tentu terjadi ya. Maka kita fokus dengan saat ini kita kerjakan sebaik-baiknya, kita lakukan sebaik-baiknya. Nah, itu yang pertama, itu kuncinya di situ ya. Nah, kemudian yang kedua, jalani hidup ini dengan tulus ya, sabar, pasrah dan ikhlas. Ketika kita bisa menerapkan itu, insya Allah semuanya akan damai. Ketika semuanya damai, ya sudah, asam lambung, anxiety, psikosomatis itu akan menghilang dengan sendirinya. Baik teman-teman, ya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis akan segera sembuh ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.